Setelah melalui 5 generasi proses pendewasaan di mana versi kelimanya smartphone Google yaitu si Pixel 5 yang paling kelihatan low profile, speknya budget, minimalis, nggak suka pamer, tampilannya sederhana, disangka HP entry levelnya Realme, tapi fungsinya jelas dan berguna. Kini saatnya Google memasuki real smartphone flagship. Hai semuanya, gue Fahmi dan ini adalah review Google Pixel 6 Pro. Mas, kan sekarang ini Google lagi ngeluarin fitur baru namanya Live Translate. Dia bisa translatein berbagai bahasa seluruh dunia, salah satunya bahasa daerah di Indonesia tuh bahasa Sunda. Coba Mas bahasa Sundanya dikeluarin ke sini, nanti ditranslate sama Google-nya. Kumaha damang sadayana. Bagaimana kabarmu semua? Oh gitu, coba-coba yang lain. Urang karek udang. Kami hanya udang. Urang karek udang. Kami baru bangun. Bener lagi. Sekarang saya mau coba dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda, nanti Mas yang benerin ya. Iya. Adik saya baru ulang tahun. Adina mah kakara ulang tahun. Ada lemes teuing. Tapi ini bener gak? Adina mah kakara ulang tahun, bener gak? Iya. Oh benar, jadi ini bahasanya memang harus bahasa yang halus dan bahasa yang lemes kalau dalam bahasa Sunda. Baru Google ini bisa mentranslatekan. HP buatan Google itu pasti selalu mengedepankan yang namanya software ya. Yang gak heran kalau teknologi yang mereka perkenalkan itu selalu nggak jauh-jauh dari yang namanya AI dan machine learning. Makanya teknologi mereka, hardware-nya yang mereka punya saat ini untuk mendukung software yang mereka punya. Kita mundur dulu ya sedikit. Untuk pertama kalinya nih Google merubah codename produk smartphone-nya yang tadinya pakai nama ikan-ikan, mulai dari shellfish, walleye, flame sampai ke redfin si Pixel 5. Nah sekarang udah berubah jadi nama-nama burung. Perubahan ini juga dibarengi dengan perubahan desain yang drastis, chipset sendiri, dan sensor kamera yang baru. Semoga codename Pixel berikutnya, Pixel 7, Google mau menggunakan nama burung-burung yang terkenal di Asia ya, seperti cucok rowo misalnya, atau burung yang paling terkenal, paling terindah di Indonesia, cendrawasih. Pixel 6 Pro itu menggunakan nama Raven, masih sejenis sama crow. Kalau di sini itu namanya burung gagak. Mitos-mitos yang berbeda ya dari tiap negara tentang si burung gagak ini. Kalau di sini itu biasanya ada kedatangan sekumpulan burung-burung gagak, itu jadi pertanda kalau ada bakal musibah dan bencana atau sejenisnya. Ya kalau dipikir-pikir itu lumayan bener sih. Pixel 6 Pro ini yang nggak resmi di Indonesia harganya jadi mahal banget. Jadi seperti bencana ya untuk tabungan gua. Stoknya juga sangat terbatas banget. Seperti jadi musibah karena gua nggak dapet yang warnanya putih yang punya storage 256GB. Dan harus terpaksa nih gue beli yang regionnya Jepang yang shutter soundnya itu nggak bisa di mute. Padahal HP-nya tuh bagus banget. Gue baru kali ini ngerasa HP Google tuh premium banget. Uniknya dapat, anti mainstream juga dapat. Satu hal yang membuat gue jadi harus membiasakan diri yaitu pakai HP yang ukurannya gede. Pixel 6 Pro itu punya ukuran gede, lebar kira-kira mirip dengan Samsung S21 Ultra lah ya. Nggak terlalu tebal dan agak lebih enteng juga. Feel digenggamnya enak karena pinggirannya ini melengkung. Ke bagian belakangnya ini berbahan kaca untuk support wireless charging ya. Dilapisi Gorilla Glass Victus juga. Framenya aluminium, desain kameranya. Nah ini dia nih, Google mau nunjukin kalau HP ini punya kamera terbagus dari sebuah flagship Android. Setup kameranya juga simple, nggak pakai ribet. Semuanya bakalan kepake yaitu 3 kamera. Normal, ultrawide, dan telephoto yang kali ini 4 kali optical zoom. Belum ngikut gimmick-gimmick lensa makro ya si Google ini. Kamera depannya udah 12 megapiksel. Jadi udah bisa rekam dalam format 4K. Masuk ke kameranya, ada banyak upgrade untuk Pixel terbaru tahun ini. Ada Real Tone, ada Magic Eraser, Motion Long Expo, dan yang paling berasa adalah 4K 60 HDR+. Tapi masih ada kekurangan sebagai sebuah HP flagship untuk bersaing langsung dengan flagship lainnya, yaitu lensa ultra wide-nya yang nggak ada opsi 4K 60. Begitu juga dengan lensa telenya juga nggak dikasih akses untuk ke 60 fps. Gue bingung ya, padahal sensor IMX586 itu dimana-mana udah teruji dengan perekaman video.
Oke, sekarang kita lihat UI-nya ya. Ini khusus hanya untuk Pixel 6 series aja. Ultra wide, normal 2 kali dan 4 kali khusus untuk yang versi Pro. Maksimumnya itu bisa 20 kali digital zoom dan sampai saat ini belum ada developer Google Camera Mode yang bisa memodifikasi aplikasi Google Camera ini. Karena Google mulai enkripsi aplikasinya khususnya pada bagian motion long exposure. Setelah nyobain beberapa minggu ini, gue nggak nyangka ya lensa telefoto di HP ini tuh keren pakai banget. Padahal cuma 4 kali optical zoom, kualitas foto 10-15 kali zoom itu masih kelihatan oke banget. Dan yang lebih parah lagi, coating lensa tele HP ini tuh ada semacam flare, kayak ada efek bintang-bintang gitu kalau kena cahaya. Pada acara peluncurannya, mereka bilang menggunakan folded optic untuk lensa telefotonya. Tapi yang pasti, hal ini membuat foto menjadi lebih estetik untuk motret cityscape, khususnya dalam kondisi yang low light. UI-nya smooth banget dalam beberapa perpindahan mode dan viewfinder-nya juga ada sedikit interaksi haptic vibrate yang asik. Kekurangannya lagi menurut gue ya, pas perpindahan lensa aja dari normal ke zoom 4 kali itu berasa banget nggak smooth, posisinya kayak nggak pas. Untuk video cuma penambahan di 4K 60 HDR net aja dan selebihnya sisa fiturnya itu sama persis dengan Pixel 5. Nah, di perekaman video kamera Pixel 6 Pro itu semua modenya udah punya HDR net, semua resolusinya. Jadi harusnya perekaman video di Pixel 6 Pro itu udah punya dynamic range yang cukup oke. Sayangnya nggak semua lensanya itu bisa akses ke 4K 60. Jadi Google membatasi lensa ultra wide dan lensa telenya untuk menggunakan di 4K 60 ya. Jadi kalau untuk ke semua lensanya harus ganti ke 4K 30 dulu baru bisa pindah ke ultra wide seperti ini, ke 1, kedua, dan keempat kali. Nah, inilah letak yang keempat kalinya yang nggak enak ya kalau menurut gue ya. Jadi kalau misalkan objeknya jauh, dia baru bisa ganti ke lensa tele 4 kali zoom. Kalau objeknya dekat, atau seperti tangan gue gini, kita ke 4 kali, dia nggak bisa ganti. Dia tetap gunakan lensa utamanya. Oke. Ini adalah contoh video sampel low light dari Pixel 6 Pro di resolusi 4K 60 fps. Kita coba ajak lari dikit ya. Untuk ultra wide-nya itu hanya di 4K 30 fps aja. Hai. Kok ikut-ikutan malam-malam keluar? Ayo pulang. Lari. Dan ini adalah sampel kamera depan 4K 30 fps dari si Pixel 6 Pro.
Nah, untuk ngetes seberapa real ya fiturnya Real Tone yang mereka banggakan, nih gua akan ngetes nih foto portrait dari satu tim DL itu dengan Pixel 6 Pro dan iPhone 13 Pro. Seberapa real tone-nya wajah-wajah kita dipoto menggunakan kedua kamera HP ini. Android 12 keluar bareng bersama Pixel terbaru. Beda dari sebelumnya, Android 12 kali ini tuh ada spesialnya buat Pixel aja, dari theming sampai ke fitur-fiturnya. Wallpaper dan style ini asik banget buat siapapun yang suka dengan tema-tema di HP Android. Warna tema bisa mengikuti wallpaper yang kalian gunakan. Gue sendiri nggak terlalu gimana-gimana banget ya sama tema-tema di sebuah HP Android. Menurut gue ini biasa aja sih. Malah sekarang font sama ikonnya itu nggak bisa diganti modelnya, dan intinya gue lebih suka ke fungsinya aja sih yang simple. Contohnya seperti quick setting, itu bisa gampang banget buat ubah akses kamera dan mikrofon. Privacy control juga asik banget, bisa langsung akses lihat list aplikasi mana aja yang mengakses beberapa hal penting dari HP yang kita pakai seperti kontak, telepon akses. Kalian bisa langsung remove jika ada aplikasi yang tidak kalian percaya untuk akses kontak contohnya. Untuk gesture masih sama dengan fitur-fitur Pixel sebelumnya, penambahannya itu hanya pada bagian quick tap aja yang bisa dipakai untuk beberapa opsi seperti text screenshot contohnya. Performa HP ini jelas udah pasti keren. Chipset Tensor ini udah sama lah dengan chipset flagship lainnya, contohnya kayak Samsung S21 series. Skor Antutunya udah nyaris 500 ribuan, udah pasti oke dipakai buat game-game berat apapun. Tapi ya gua nggak terlalu suka dengan game-game berat. Menurut gua nggak semua nih orang beli HP dengan chipset yang kenceng itu harganya mahal dipakai buat main game berat, ngetes Antutu, terus ngetes benchmark. Banyak orang yang suka dengan HP-HP flagship itu ya karena menawarkan experience yang menyenangkan. Dipakai sehari-hari, chatting, kamera, rekam video, bahkan sampai ke nonton film ya karena semua aspeknya itu bagus banget, dari build quality, desainnya, jaringan data, display, speaker, haptic vibrate, software yang terjamin update-nya sampai ke UI yang membuat nyaman. Dan dari semua itu nggak akan kalian dapetin di HP mid-range. Selalu ada kurangnya. Tapi karena Romi sekarang udah pegang Pixel 6, nanti dia akan update ya performanya pada video berikutnya. Katanya dia menemukan sesuatu yang menarik dari sisi performanya. Sekarang kita bahas bagian layarnya. Pixel 6 Pro ini punya layar yang seksi ya, yang ada lengkungan di sisi-sisinya. Kualitasnya bagus banget. Disentuh jari itu sangat responsif ya. Dari dulu Pixel itu kalau diibaratin sama si Wasa, itu kalau dia bilang tuh kayak nurut gitu sama jempol. Buat scrolling kemana aja itu asik. Haptic vibrate-nya juga empuk, buat ngetik jadi nyaman banget, berkelas lah untuk tahun ini. Menurut gue ini haptic vibrate yang paling kece ya dari semua lini Pixel untuk saat ini. Dan selalu berasa aja kalau ada notif masuk, misalnya waktu HP ada di saku celana gue. HP ini pakai layar LTPO AMOLED beresolusi 2K dengan refresh rate 120Hz, support konten HDR10 dan dilapisi pelindung Gorilla Glass Victus. Dipakai di luar ruangan itu udah terang banget, nggak ada kendala, dan kalau di kondisi indoor gelap-gelapan itu bersih, nggak ada black rush atau tint. Gua hampir selalu ngetes black rush ini ya karena penting banget buat gua. Kalau layarnya udah jelek ya nggak bakalan asik experience-nya, apalagi layar OLED dan AMOLED itu rawan banget sama hal-hal kayak begini. Ya oke, dipakai buat nonton film mantep, speakernya juga udah dual, mau kualitas begini sih yang penting udah dual speaker. Terakhir kita ke baterai. Sebelum pegang dan ngerasain langsung, gue banyak nontonin review kalau performa baterai Pixel 6 series ini nggak bagus-bagus amat katanya, dan ternyata salah. Dengan layar 2K, gue force 120Hz dan penggunaan gue yang cukup aktif, gue bisa pakai HP ini seharian, bahkan pas sampai malam sekitar jam 9 itu baterai masih ada di 30%. Ya gue lihat SOT-nya yang saat ini di Android 12 itu udah berubah ya cara ngitungnya. Itu SOT-nya gue dapat sekitar 5 jam lebih, tapi kekuatan aktifnya yang menurut gue itu oke banget. Dan ngecasnya lagi-lagi Pixel ini tertinggal. Dari kemarin kita dapat beritanya ya kalau HP ini nggak sampai 30 watt. Udah nggak dapat charger, ngecasnya juga cuma 23 watt. Sedih. Oke, segitu aja video review kali ini. Kesimpulannya menurut gua ya masih sama ya, tiap tahun bahasanya tuh begini-begini terus. Kalau ngomongin Pixel ya karena bukan HP resmi di Indonesia. Untuk kalian yang Pixel fanboy, menurut gua agak gimana ya, beli HP
sampai 20 juta ke atas ya. Padahal harga aslinya itu $900 lah kurang lebih. Ya nggak apa-apa juga kalau memang kepingin beli, atau mau nunggu dulu hype-nya menurun dan harganya juga ikutan turun, atau nanti tinggal tunggu aja harga secondnya. Bisa juga ya nunggu setahun atau 2 tahun lagi untuk nunggu versi Jepangnya. Tapi untuk para pengguna Pixel 6 Pro di tahun ini menurut gua udah bisa dibilang cukup unik ya, karena anti mainstream, jarang yang nyamain, dan agak cukup tenang karena Google mulai aware nih dengan aplikasi Google kameranya yang sampai saat ini belum bisa di-porting, khususnya pada bagian motion long exposure dan video 4K HDR+. Oke, terima kasih buat yang udah nontonin. Kasih like kalau kalian suka, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim Pixel.